Oke, selamat malam, balik lagi di channel Gagas Agasta, dan kali ini seperti biasa kita akan mulai lagi podcast bersama Kang Nanda dari mana ini, Kang? Keramat. Karamat ya. Karamat itu daerah Kecamatan Palasa. Kecamatan Palasa. Malam ini kita akan membahas yang namanya santet. Jadi santet nanti kita akan dijelaskan oleh Kang Nanda langsung dari awal sampai akhir, dan ada juga macam-macamnya ya Kang, tadi disebutkan juga. Oke Kang, mungkin langsung aja nih kita bahas Kang, apa itu santet? Santet merupakan, atau istilahnya ya bisa disebut upaya seseorang untuk mencelakakan orang lain dari jarak jauh ya. Gitu, Pak. Mau itu mencelakakan, mau itu membuat sial atau apalah, huru-hara gimana gitu. Terus santet juga banyak sih kan jenisnya gitu kan. Ada yang mematikan, ada yang enggak gitu kan. Ada yang mengganggu psikis atau psikologi, ada yang menggerogoti tubuh ada. Gitu. Berarti yang tidak mematikan itu hanya mengganggu psikologisnya gitu. Iya. Kalau yang mematikan gimana tuh Kang? Itu lebih bahaya ya. Contohnya ya, ada beberapa yang saya ketahui gitu, yang sudah saya bukan alami, jadi yang sudah saya pernah tangani. Contoh santet wasi, paku jiwo, sama yang satunya tuh parasit mantimang. Yang kemarin tuh banaspati, tapi saya juga nggak tahu banaspati itu termasuk santet atau bukan. Kemudian jenis santet nih Kang, ada apa aja? Ya jenis santetnya tadi kan ada, yang setahu saya itu kan jenisnya kan ada yang parasit mantimang, wasi, paku jiwo gitu kan, dan masih banyak lagi. Terus medianya juga banyak gitu ya. Cuman ya tergantung orangnya juga sih medianya itu. Gitu kan, ada yang dari tanah atau ada apa, ada yang terus bukan media ya, terus ada apa? Dibilang sinyal. Ada yang pakai sinyal, ada yang enggak. Contoh yang pakai sinyal itu di istilah bapak udah menginjak atau apa ya, buangan atau apa gitu. Istilah bahasa Sundanya katijak gitu ya. Itu ibaratnya itu menanda sinyal gitu kan. Contoh istilah saya punya dendam ke orang sakit hati dia. Saya mengupayakan nyantet akang dengan cara tidak jarak jauh. Kita lewatnya pakai sinyal dulu, tanda. Setelah sinyal kita masuk ke keluarga akang atau ke sudah pernah akan lewati atau ke injak gitu, baru kita kirim langsung. Media untuk menyantet selain dari boneka itu apa Kang? Banyak sekali. Ada yang dari boneka, foto, rambut, kuku, masih banyak lagi sih. Dari kuku itu maksudnya gimana? Kuku jari kita. Kuku kita digimanain Kang? Saya Allah alam gitu. Soalnya saya tahu gitu ya, tapi saya nggak bisa jelasin juga gitu kan, karena saya bukan termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Saya menanganinya gitu. Kenapa orang itu punya pemikiran gitu Kang, kalau misalkan dia dendam sama seseorang terus jalan pintasnya dengan cara santet? Intinya sakit hati Kang. Sakit hati. Sakit hati. Kalau santet itu bisa dibalikan nggak Kang? Bisa gitu, tapi saya juga pernah kan, yang kemarin saya menangani dan si pasien saya atau klien saya minta dibalikan. Saya tanya lagi, tolong diemut-emutnya, kita mah dipikirkan lagi gitu kan, sanggup enggak nanggung dosanya lagi gitu kan. Soalnya kan kalau setiap santet dibalikan, otomatis 2 kali lipat dari dia yang nyerang kita. Gitu, bisa sampai mematikan juga. Dan yang takutkan itu enggak ke orang yang nyantet kita, tapi ke anak istrinya, mental istilahnya gitu. Oh bisa mental. Bisa mental juga. Iya, bisa mental. Oke. Kemudian ini Kang, santet selain kita mengirim, berarti mengirim ya? Iya. Mengirim apa namanya, berupa kesakitan terhadap tubuh yang dikasih dendam gitu ya? Iya. Ataupun mungkin dikasih yang saya pernah temuin nih Kang, kayak model ada jarum, ada di dalam tubuh, itu bener apa enggak? Ya bener, tapi untuk saat ini saya belum pernah ngalamin atau belum pernah menemukan
kebanyakan santet zaman sekarang tuh udah masuknya ke medis juga. Jadi tadinya non medis sudah sembuh, timbul ke medis. Oh, jadi disakitkan gitu ya? Iya, jadi nggak kelihatan dia disantet atau enggak gitu kan? Saya juga sebenarnya pengen, tapi dalam hati pasti rumit gitu kan, yang contoh ada yang paku, ada yang apa gitu kan. Gitu. Terus ini juga Kang, punten ya, untuk santet tuh ada beberapa macam juga kan. Saya sudah katakan ada yang mematikan, ada yang tidak, ada yang meresahkan atau apa gitu ya. Contoh santet yang mematikan tadi kan bisa membunuh kita atau membuat kita sakit kan. Ada juga santet yang untuk rumah tangga juga ada. Gitu kan, untuk rumah tangga santetnya contohnya mengirim jin gitu kan. Itu juga sama santet, cuman untuk mengganggu psikologi gitu ya. Ya sama itu juga santet. Kalau misalkan ada makhluk yang dikirim ke orang lain Kang, yang dikasih dendam gitu, itu termasuk santet apa bukan? Ya dibilang santet bisa, dibilang guna-guna juga bisa gitu. Jadi ya santet sama guna-guna tuh bisa 11-12 lah. Gitu. Antara sama dan tidak sama gitu lah pokoknya gitu. Ya kebanyakan sih gitu Kang. Jadi maksudnya banyak yang pernah saya temu gitu ya. Ada aja kejadian ya entah karena apa, mungkin dendam awalnya, terus dikirimin makhluk apa gitu ke rumahnya gitu kan. Dan makhluk itu kadang dibawa lagi atau ditinggal, itu gimana Kang ceritanya? Jadi ya gini Kang, kasihan juga gitu kan? Iya, kasihan juga. Jadi enggak, biasanya antara buangan atau suruhan juga itu tergantung si punten dukunnya gitu ya. Itu antara ada yang beli, ada yang dia bisa gitu kan. Otomatis kalau dia beli ya pasti udah di situ aja, ditaruh di situ, itu ditempatkan di situ. Contoh di rumah Akang gitu kan, saya contohnya gini, saya beli ke si A gitu kan, saya mau nempatin di rumah Akang, saya kirim alamat Akang, nama Akang, adminnya siapa gitu kan, tempatin di situ gitu kan. Itu sama saja mengganggu psikologis kita gitu kan, termasuk ya bisa ke tubuh kita, ke fisik kita juga bisa gitu kan, tergantung si bentuk itunya gitu kan. Kalau santet berarti benar-benar harus butuh alamat juga ya Kang? Iya, butuh alamat gitu. Yang jelas gitu. Iya, yang jelas. Soalnya juga takutnya nyasar gitu kan. Pernah kejadian salah. Ini kejadian salah santet gitu. Kejadian saya ya. Kejadian yang nyata real udah saya alami gitu kan. Sudahlah saya alami. Saya tidak tahu apa-apa. Saya lagi nongkrong di luar di sini kan. Saya lihat di sini di atas rumah di sini ya. Saya lihat ini ada bunga api terbang gini gitu kan. Ya terbangnya dari selatan, utara, nggak tahu saling kirim, nggak tahu gimana, nggak tahu. Rumah saya juga kan dipagar juga kan, maksudnya dipagar gitu kan, pagar energi. Lama-lama datangnya ke saya, alhamdulillahnya saya pas siaga, jadi langsung lempar lagi gitu kan. Kalau sampai masuk ya Allah alam, saya juga gitu kan, nggak tahu itu santet mematikan atau enggak. Terus juga saya mau masih tahu atau memperjelas perbedaan bunga api sama banaspati itu Kang, beda. Bunga api itu gimana Kang? Bunga api ya contoh kan katanya santet, ngirim santet itu kok ada banaspati terbang gitu ya. Nah itu salah, bukan banaspati, itu bunga api. Banaspati itu jenis santet juga sih, tapi bisa jin juga gitu kan, jin atau makhluk lah gitu yang bisa dikendalikan, tapi untuk susahnya butuh pengorbanan juga itu untuk mendapatkan banaspati itu. Oke. Untuk bunga api itu jenis energi si santetnya itu terbang tuh berbentuk api, tapi bukan banaspati. Tadi kan disebutkan bahwa Kang, ketika kita ngirim santet terus ada alamat nih Kang, yang jelas. Berarti tanpa media foto pun bisa Kang? Kan yang kalau di film-film itu kan harus ada foto jelas. Iya, emang gitu, foto gitu kan. Kebanyakan sih foto, ya itu kan rambut, contoh rambut, kuku gitu. Oh bisa, jadi kita ngambil kukunya dia atau gitu. Mau darahnya apa aja gitu bisa. Jadi yang namanya kita memposting foto di medsos bahaya juga ya Kang? Ya itu termasuk juga sih, gitu kan, bisa jadi sih. Ya. Bahaya. Gitu. Takutnya kan ada yang disalahgunakan gitu, gimana kan? Ada juga. Terus gimana lagi nih Kang penjelasan untuk santet? Ya
apa ya, soalnya banyak sih gitu kan ya. Contoh untuk media juga gitu kan, media ada yang dari tanah kuburan gitu kan. Terus santet yang untuk santet yang paling bahaya yang pernah saya alami apa yang saya pernah tangani itu santet pocong. Santet pocong, santet lumpur apa santet keranda mayat. Itu gimana Kang maksudnya? Ya itu paling berbahaya santetnya. Itu namanya? Iya, namanya santet, nggak tahu santet tali pocong atau santet pocong kali. Cuman ke yang disantetnya itu apa nih efeknya gitu? Efeknya ya kayak apa ya, bisa langsung nggak sadar gitu, kayak yang koma langsung gitu. Jadi bahkan bisa sampai meninggal juga kalau santet. Tadi kan dijelaskan sedikit ya jenis-jenis santet. Kemudian ini Kang yang saya tanyakan adalah tanda-tanda orang yang kena santet. Gimana tuh Kang? Bukan dari orangnya dulu ya, tapi suasana rumah. Suasana rumah. Ya, suasana rumah atau apa ya, terjadi sesuatu hal yang agak gak masuk akal. Yang pertama kan, tapi ini beberapa ya, contoh ada satu pohon atau tumbuhan gitu yang tiba-tiba mengering. Jadi tiba-tiba mengering atau mati gitu ya. Satu. Kedua, ada ledakan atau suara apa yang kayak bendera apa namanya tuh, ledakannya berdu gitu kan. Saya pernah dengar tuh kan, temen ledakan yang kayak gitu. Tapi nggak semuanya itu juga gitu kan. Ada juga dari kalau punya anak bayi rewel, tergantung sih, itu ada yang beda-beda juga. Tapi yang saya pernah alami aja ini ya gitu kan, yang pernah saya tangani gitu kan. Tadi pohon mengering gitu kan, terus dari suasana rumah sering bertengkar, contoh suami istri juga bisa gitu kan dari tangga itu. Terus dari hawa rumah kayak yang biasanya nggak lembab jadi lembab gitu. Terus bedanya dari lampu juga suka tuh, biasanya lampu jam, kalau di setiap ruangan itu setiap dipasang jam terus selalu mati atau selalu error, otomatis di situ ada sesuatu atau ada pengiriman gitu, jam atau lampu gitu. Contoh di satu ruangan ada jam 2, setiap dipasang mati lagi, cuman jangka waktu 3 hari mati, dibenerin beberapa hari lagi mati. Anda harus hati-hati itu. Gitu. Selain dari rumah nih Kang, apa mungkin? Dari rumah, dari orang kadang-kadang ya, ini setahu saya dan yang sudah saya tangani, jadi pelupa. Ya, kadang-kadang jadi pelupa. Ini yang sudah saya tangani ya, jadi pelupa, terus emosi tidak kontrol, daya tahan tubuh langsung lemah gitu, setiap terasa malam, setiap terasa malam, kalau dibawa tidur terasa gitu kan. Oke. Itu kan tanda-tanda orang kena santet nih Kang. Nah sekarang pengen tanya juga tanda-tanda kalau misalkan si orang ini bisa nyantet. Nah gimana tuh? Dari fisik dulu apa yang kelihatan gitu? Fisik sih untuk secara kasar ya, ya kelihatan itu sih jarang sih. Contoh yang pakaiannya ngoboy, nggak pakai ikat, nggak pakai apa juga ada sih. Ada gitu. Jadi sih untuk secara lahiriah mah nggak kelihatan gitu ya, nggak bisa langsung sih gitu kan. Pakai ikat hitam, pakai apa baju hitam yang pakai jonggotnya, terus pakai gelang bahar banyak kayak dukun gitu, kayak dukun. Belum tentu dia tukang santet ya, gitu kan. Ada juga yang pakaiannya biasa atau gitu. Terus juga ada santet tuh ada yang beli, ada yang dia yang bisa sendiri, ada gitu. Kebanyakan sih yang beli gitu. Kalau yang bisa sendiri maksudnya gimana Kang? Ya turun temurun terus dijalanin gitu. Dari contoh dari nenek moyang terus ke apa-apanya sampai dia dijalanin sama dia gitu, sampai nggak putus gitu. Kalau misalkan turun temurun berarti itu kan ilmu tersendiri ya Kang, yang dipunya oleh keluarga gitu kan. Itu dari orang tua turun langsung ke anak atau ke cucu dulu? Ke cucu langsung? Itu tergantung si orangnya sih Kang, tergantung orangnya. Sama seperti ilmu ilmu keturunan kita kan. Kadang dari nenek moyang ke buyut atau gimana ya langsung ke
contoh ke papa saya, dari papa saya ke saya enggak, contoh ke cucu saya gitu. Ada lagi. Ada yang dari kakek ke cucu, ada yang dari kemana-mana gitu, nggak langsung ke anaknya dulu. Contoh dari anaknya 2 otomatis ke salah satu gitu, nggak ke semuanya. Oke. Pengalaman nih Kang, punya nggak Akang sendiri pengalaman kena santet ke pribadi Akang sendiri gitu, bukan ke pasien? Pernah. Tandanya gimana Kang? Ya untuk saya kan pasang dibilang pasang sinyal atau pasang energi gitu kan di rumah. Ditambah saya punya satulah intel, dibilang intel gitu, punten ini bukan apanya, dibilang bahasa sayanya itu yang cari informasi gitu kan, biar tahu keadaan rumah saya aman atau enggaknya gitu kan. Setiap ada yang mau ngirim pasti ketahuan gitu kan. Tapi ketahuannya bila kitanya sedang sedang mengaktifkan si ininya gitu kan. Kalau kitanya sedang tidak aktif, otomatis kita kecolongan juga. Pernah saya kecolongan gitu. Saya kecolongan gitu kan. Bukan saya saja sih, keluarga saya juga gitu kan. Tapi saya nggak mau ngebalas sama sekarang. Biarkan Allah yang membalasnya gitu kan. Saya untuk melihat pasien saya menolong gitu kan. Dan kalau keluarga saya kena santet ya saya cuma untuk membebaskan atau menyembuhkan. Untuk membalas atau membalikan saya tidak pernah. Itu. Kalaupun pasien minta, saya tanya lagi, Anda siap menanggung dosanya atau tidak? Gitu kan. Soalnya ini dosa benar-benar. Soalnya kita membalikan belum tentu ke orang yang menyantet kita, otomatis antara mendal ke anaknya atau istrinya atau ke ibunya. Saya bertanya, saya sudah menjelaskan seperti itu. Gitu. Karena santet nggak bisa main-main kan. Yang saya tahu gitu, yang saya dengar gitu kan, dari padi gitu kan, dari padi sama Bang Bung Kang, itu gimana Kang? Oh iya, untuk cara media ya, media pengirimannya ya. Untuk padi kan itu sama mengirim sinyal Kang. Contoh kita mengirim sinyal, tapi untuk padi itu jangkanya waktunya lama. Ngirim sinyal lama sampai tumbuh ya Kang, sampai tumbuh. Maksudnya tumbuh nggak sampai benar-benar padi, tapi sampai tumbuh pohon gitu bininya. Dan juga itu bisa dilihat si orang itu lagi lengah atau enggak gitu kan. Biasanya media padi itu untuk mengirim santet ke seseorang itu orang yang pintar juga, dan menunggu dia lengah gitu kan. Pas giliran lengah dia tembak gitu. Oke. Dan ternyata Kang Nanda ini suka menyembuhkan pasien juga ya Kang? Ya. Pasien-pasien yang pasien gitu. Apa itu Kang, jenisnya kena santet juga mungkin? Ya, termasuk non medis juga sih gitu. Untuk medisnya saya serahkan ke dokter gitu kan. Emang ya insya Allah saya juga tidak bisa untuk medis, tapi saya lebih menganjurkan. Contoh saya sudah mengobati non medis, saya tanya lagi, untuk medisnya mau sama saya atau sama dokter? Mau sama dokter ya silahkan gitu. Kalau non medis jenisnya selain santet apa nih Kang? Ya paling dibilang kasambang gitu ya. Kasambang tuh? Kasambang tuh kayak ketoel, ketepuk lah gitu, gimana, peluk gitu. Itu biasanya cuman doa aja, air gitu. Efeknya gimana Kang? Yang sering datang ke Akang tuh? Ya nggak ada sih, nggak ada. Cuman kita menjemput si rohnya tuh, bukan. Jadi beda ya. Si roh tuh ada 9 sebenarnya kan, gitu kan. Tapi saya nggak bisa jelasin semua. Contoh dari roh 9 tuh kan termasuk intinya kan roh hidopi kita, roh sukma kita tuh yang inti gitu kan. Nah bukan roh hidopi itu yang kita jemput tuh roh roh namanya jasmaninya. Makanya suka sakit itu roh jasmaninya yang kita jemput gitu kan, biar sembuh. Tadi kan yang padi ya? Iya yang padi. Kalau yang Bang Bung tuh gimana? Oh ya, yang Bang Bung tuh kayak sama sih seperti itu, langsung juga sama seperti bung api itu langsung gitu kan. Cuman medianya ya ke hewan gitu, tapi ya itu juga harus awasi kita jangan sampai membunuhnya langsung hewan itu. Soalnya hewan itu juga punya hak hidup ya gitu kan. Tapi untuk orang-orang yang dibilang bisa atau bisa punya punya sedikit pengerti gitu ya, untuk dilihat ya silahkan. Kalau memang itu membahayakan lebih baik kita bakar. Kalau memang itu tidak membahayakan lebih baik kita
apa ya, dibuang atau keluar rumah gitu, atau di halaman rumah kita jauhkan gitu kan, nggak apa-apa gitu. Gitu udah. Kayak gini Kang, misalkan saya mau tanya kembali ke awal pertanyaannya, kalau ada yang ngirim santet, kalau rumah Kang pribadi ini kan ada apa namanya pagernya gitu. Iya. Gimana caranya masang pagernya tuh Kang? Oh. Pagar dalam artian ya untuk menghalau gitu ya. Iya, gitu ya. Itu tergantung kitanya. Kita ada yang pakai, contoh ada yang pagar kodam, ada yang pagar energi, ada yang pakai raja gitu ya. Ada yang biar paling bagus tuh Raja Sulaiman, rajanya tuh. Gitu kan, pagar goibnya tuh gitu. Untuk saya sendiri nggak bisa ngejelasin untuk itu apakah pagarnya dari pagar goibnya tuh dari apa, berbentuk kodam atau apa gitu, nggak energi atau apa, soalnya itu rahasia saya sendiri gitu. Gitu. Tapi yang saya ingatkan lagi untuk teman-teman ya, untuk saudara-saudara yang melihat video ini, apalagi yang sering-sering aja gitu ya, untuk orang-orang yang bisa jangan sampai untuk mempagar rumah dengan menggunakan kodam. Ibaratkan kodam itu ya, contoh ada serangan dari luar, oke, sekali dua kali dia akan membela kita, tapi lama-lama mereka akan akrab. Contoh kalau udah akrab ya masuk gitu. Kayak ibaratkan punten ya, ibaratkan anjing aja gitu kan. Awal-awal kan bertengkar, lama-lama kan akur, main bareng gitu kan. Kalau santet itu bisa kena ke binatang juga nggak Kang? Bisa. 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 Tandanya gimana? Tandanya ya hewan tersebut kena gitu. Ya Allah alam sih, untuk yang kemarin saya pernah tangani yang tahu gitu kan, itu ke anjingnya. Oh berarti pasien Akang datang bawa anjingnya gitu? Enggak, contoh saya yang diundang ke sana. Oh, diundang. Yang ditelepon, yang selalu, yang contoh saya nggak pernah dibawa ke sini, saya selalu dijemput. Contoh kemana-mana saya jemput saja gitu kan, jemput gitu. Kalau memang darurat nggak bisa apa-apa gitu kan, nggak apa-apa ke sini kalau mau di sini, tapi saya selalu menolak gitu kan, kecuali memang darurat dianya apa ya, contoh titirah lah gitu, mau yang ini rumahnya mau pindah dulu sebentar, contohnya yang di rumah itu sakit mulu gitu, ya udah di sini aja gitu. Dari kapan itu Kang buka apa namanya? Untuk pengobatan ya Pengobatan baru-baru ini gitu kan, emang ya dari kecil juga sih, dari kecil sebelum TK sih sebenarnya, sebelum TK, cuman keburu pas ada kejadian yang menimpa diri saya atau yang kejadian yang tidak diinginkan dengan ya teman-teman saya yang di alam yang lain gitu kan, ditutup oleh orang tua saya yang ya, oleh bapak almarhum bapak gitu ya, ditutup setelah beliau meninggal. Memang udah ditutup juga masih bisa, saya suka nyolong gitu, nyolong lagi gitu kan. Emang udah keturunan, tapi pas ditutup otomatis saya nyolong, pengen tahu gitu kan. Udah situ bapak saya meninggal, semuanya kebuka lagi gitu kan, sampai ketemu orang, sampai saya juga contoh kan sekarang orang-orang keder apa bingung sebenarnya nama saya siapa. Di daerah Anu saya dipanggilnya Anu, daerah ini saya dipanggilnya Ani gitu kan. Banyak orang kan, termasuk Kakang juga kan masih bingung gitu kan. Untuk nama asli saya kan ya itu tadi ya Nanda gitu kan. Sebagian orang ya, contoh pasien saya gitu kan, guru saya memberikan nama Raden Arya Panambang, dengan artian itu Panambang itu dengan artian mencuri ilmu dari bapak saya gitu. Untuk nama lengkap saya tidak sebutkan, itu privasi saya. Untuk menjaga apa ya, menjaga diri saya sendiri juga gitu. Ya teman-teman harap untuk melihat video ini dari awal gitu ya, biar jelas dan jangan di-skip ya Kang videonya. Jadi ini adalah sharing-sharing tentang apa namanya, pembahasan santet, biar nggak salah paham. Apa namanya, dilihat dari awal gitu sampai akhir ya, sampai akhir. Jadi jangan sampai pertengahan beres fitnah dan menimbulkan pertanyaan lagi ya Kang? Pertanyaan lagi gitu. Karena di video ini juga saya udah banyak bertanya tentang apa itu jenis santet gitu kan, terus bagaimana, ya banyak lah ya. Kemudian ini Kang yang akan saya tanyakan lagi,
Pengalaman terberat nih Kang, gimana? Pengalaman terberat. Ya, pengalaman terberat ya bersama guru saya Ki Ageng Prayogo, termasuknya pas ya emang sih ya akan kenalkan Ki Ageng Prayogo ya gitu kan. Pas kemarin saya ya sama Ki Ageng, karena saya nggak mampu, saya kontak Ki Ageng, Ki bantu apa ya, pas ada klien saya yang terkena banaspati gitu, saya benar-benar nggak mampu, jadi saya gitu kan, sampai ke rumah saya ada serangan benar-benar serangan gitu, sampai listrik semua rumah tuh apa ya kebakar semua, yang bawah yang atas semua kebakar. Jadi efek langsung blok itu. Efek dari banaspati itu gitu? Iya, emang banaspati mematikan juga, hati-hati gitu kan. Makanya saya tidak mampu, jadi makanya saya butuh bantuan Ki Ageng Prayogo ya. Mungkin cukup sekian nih Kang pembahasan tentang santet. Iya. Nanti kita akan lebih membahas lagi kalau misalkan ada teman-teman yang komen di kolom komentar nih Kang. Iya. Barangkali ada yang komen tentang apa, nanti kita bikin lagi untuk part 2-nya, iya. pembahasan tentang santet gitu kan. Untuk Kang Nanda ini punya channel juga sekarang nih Kang. Iya. Apa nih Kang channel? Raden Arya Panambang, itu channel baru sih, emang channelnya udah lumayan lama, cuman saya berpikiran tadinya tuh kan saya buka pengobatan, tapi saya nggak mau apa ya bikin kontennya dari pengobatan gitu, karena saya punya pemikiran nggak mau ada kesempatan dalam kesempitan juga gitu, makanya saya pengennya yang gimana yang membuka rahasia atau menjelaskan ilmu ini atau apa gitu. Mungkin cukup sekian podcast kali ini bersama Kang Nanda, dan seperti biasa bersama saya Gagas Agasta. Jarang sekali kita sekarang untuk buat channel podcast karena mungkin mencari narasumber nih Kang yang agak susah. Jadi ada yang punya cerita yang malu-malu gitu kan. Jadi saya sekarang lebih kepada explore. Cuman explore juga nggak setiap waktu gitu kan. Kita cari waktu yang tepat, kemudian cari apa ya namanya, kesempatan yang mungkin bisa kita pajukan gitu kan. Iya. Itu aja mungkin Kang. Oh, iya. Instagram apa nih Kang? Instagram saya nggak punya. Nggak punya, berarti cuman channel YouTube. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kang Arya Panambang. Raden Arya Panambang ya, nanti ditampilkan di deskripsi lah. Iya. Oke Kang, cukup sekian. Selamat malam. Mohon maaf untuk mengganggu waktunya, dan terima kasih sudah memberi kesempatan untuk saya mampir ke sini. Oke, teman-teman, sampai jumpa dan selamat malam.